Halo Jills people, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, selalu bahagia, apalagi di saat kondisi pandemi saat ini yang memang mengharuskan kita untuk di rumah saja, nggak boleh kemana-mana. Kalau anak apa bilangnya physical distancing, anak IPS bilangnya social distancing. Kayak sama ya. Jadi kita memang harus membatasi gerakan kita, nggak boleh kemana-mana. Sama juga nih, ngobrol bareng alumni, kali ini nggak bisa kemana-mana, cuman bisa di sini saja untuk ngobrol-ngobrol sama alumni. Siapa ya kali ini ya? Pastikan untuk like dulu dong YouTube official Jills Media, kemudian juga komen, like, dan pastinya share biar yang lain juga tahu, biar alumni yang lain juga tahu, dan tentunya bisa ikutan tuh ngobrol bareng Kakak Ruru di sini. Dan kali ini sama siapa ya? Kakak Ruru bakal ngobrol-ngobrol. Alumni siapa ya? Ya, Kak, boleh dong Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terus untuk sehari-hari saat ini aktivitasnya apa nih Kak? Boleh silakan. Oke, saya Mulawardi, alumni. Boleh Kak lengkap dengan gelar-gelarnya? Gelarnya enggak usah nanti cari sendiri nah. Saya Mulawardi. Ngobrol sama polisiker biar Jills people, siswa-siswa Jills, saya tahu nih sedang ngobrol sama seorang polisiker atau seorang apakah gitu Kak? Boleh dong? Oh ya. Sampaikan dulu Kak. Boleh. Nama saya Mulawardi. Saya alumni Jills proyek 02. Jadi sudah lama ya. Proyek 02. Terus pernah juga jadi tentor Jills cukup lama. Mulai tahun 1994 sampai kalau tidak salah sampai 2003 2004. Lama sekali ya kan? Ya, lama. 9 tahunan ya. Ya, sekitar 9 tahun, 10 tahun lah, 2005 mungkin ya. Di Jills waktu itu sempat diberi kepercayaan sama ya, gabung di divisi fisika. Oke. Bareng Kak Ciwal. Oke, Kak Ciwal. Jadi dulu itu kan kode-kode apa ya, tentor ya namanya ya. Tentor. Yes. Ada kalau di fisika itu F ya. F. Jadi iya, F, kodenya F. Jadi Kak Ciwal itu F1, saya F2. Oke, wah ini berarti jago-jagonya di fisika ini semua ini berarti. Tidaklah. Terus alhamdulillah waktu itu diterima di FK Unhas tahun 94. 94, oke Kak. 1994. Jadi saya masuk bimbingan di Jills 1993. Oke. Sampai 1994. Ya. Kemudian lulus di kedokteran Unhas 1994. Oke. Setelah itu ya alhamdulillah langsung ikut bergabung juga dengan Jills gitu ya. Jadi pas maba mungkin ya Kak ya? Ya benar.
bekas maba. Oke, kemudian melanjutkan pendidikan lagi di program spesialis bedah. Bedah, oke. Bedah, FK Unhas di tahun 2006. Masuk pendidikan 2006. Ya, mungkin seingat saya setelah itu ya sudah vakum dari Gils istirahat. Udah sibuk sekali berarti waktu itu kayaknya. Udah tambah sibuk. Terus di tahun 2013 sempat melanjutkan program subspesialis lagi namanya. Wow, ya. Spesialis. Jadi ada istilahnya SP1, SP2 gitu ya. Jadi subspesialis SP2 di Jakarta di FKUI Cipto, mendalami bedah vaskuler. Bedah vaskuler. Bedah vaskuler itu bedah pembuluh darah. Okay. Nah, kemudian saat ini ya lebih banyak menghabiskan waktu di Rumah Sakit Wahidin. Di Rumah Sakit Wahidin Sudiroto. Sebagai? Ya, alhamdulillah sekarang dapat amanah jadi memanage instalasi gawat darurat. Oke, instalasi gawat darurat. Baik, jadi kalau tadi spesialis pertama berarti gelarnya SPB gitu ya Kak ya? Nah, kalau yang subspesialis gelarnya apa tuh Kak? Kalau subspesialis itu ada tambahannya, namanya konsultan. Jadi konsultan bedah vaskular. Konsultan bedah vaskular. Jadi Gils people, senang sekali bahwa untuk episode kali ini Kakak Ruru ngobrol kalau yang sebelumnya sama seorang dokter baru residen nih buat jadi ahli. Nah kalau yang sekarang nih Kakak Ruru ngobrol dengan seorang alumni yang luar biasa, udah jadi konsultan bedah vaskular, udah spesialis seperti itu. Dan alhamdulillah saat ini diberi amanah untuk memegang instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Wahidin Sudiroto. Betul ya Kak ya? Ya, benar Kak. Jadi ini pertanyaan penting nih Kak nih, pertanyaan mendasar nih. Mungkin masih ada yang awam, masih malas googling, termasuk saya juga. Bedanya untuk unit gawat darurat sama instalasi gawat darurat itu perbedaan mendasarnya di mana Kak? Jadi untuk rumah sakit yang besar ya, gawat daruratnya itu dalam bentuk instalasi gitu. Instalasi itu artinya di dalamnya itu bukan hanya melayani pelayanan dasar unit gawat darurat gitu. Di dalamnya itu ada fasilitas kamar operasi, ada fasilitas radiologi diagnostik, laboratorium, dan beberapa penunjang yang lainnya. Jadi kalau dulunya namanya unit gawat darurat berarti ruang lingkupnya itu kecil ya. Oke. Jadi untuk rumah sakit yang besar tipe A gitu, di Wahidin itu kan tipe A namanya ya. Jadi dia membawahi jadi ruang lingkupnya relatif lebih besar. Jadi dinamakan instalasi. Oh gitu. Jadi tidak berarti bahwa setiap rumah sakit ada dua gitu kan enggak ya? Ada UGD, ada IGD enggak ya? Jadi memang dari kelas rumah sakitnya kalau tipe A berarti yang ada cuma IGD. Enggak ada UGD-nya gitu ya Kak ya? Ya, jadi namanya instalasi gitu.
Kalau yang skop kecil biasanya kita sebut unit gawat darurat. Oke, itu adanya di rumah sakit tipe-tipe B gitu, C, dan seterusnya ke bawah gitu ya, kayak itu gimana sih? Ya, benar. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik Gils Pupil. Jadi kalau instalasi gawat darurat itu cakupannya, kompletannya lebih komplit lagi, lebih luas lagi. Seperti itu tadi ada laboratoriumnya juga. Nah, untuk apa sih Kak? Untuk IGD ini sendiri itu memang apa ya namanya? Kita juga harus penuh dengan ini kacau nih pertanyaannya, ini bolak-balik. Ini kalau untuk IGD pasien yang untuk masuk ke IGD itu kategorinya pasiennya seperti apa Kak? Yang mesti mendapat penanganan IGD terlebih dahulu. Jadi prinsip dasar semua kasus-kasus emergensi alurnya masuknya di IGD. Gitu. Oke. Jadi kalau untuk di Wahidin sendiri ini Kak datanya untuk mungkin tahun 2019 atau di awal 2020 ini yang kategori penyakit apa nih yang sering ditangani dulu di IGD? Ada nggak sih Kak data-data seperti itu? Ya, jadi memang di tahun 2020 ini ya, jadi kita mengalami sedikit pergeseran kasus lah ya. Ya. Karena kita mengalami suatu musibah lah ya, pandemik COVID-19 ini ya, jadi sedikit mengalami perubahan pola yang masuk ke IGD. Kalau yang dulunya itu di bawah 2020 yang terbanyak pasien-pasien kecelakaan lalu lintas ya banyak. Sekarang sedikit berubah, mungkin ada pengaruh orang takut keluar rumah ya. Ya betul. Ya. Jadi kecelakaannya berkurang ya. Alhamdulillah ya. Tapi berganti dengan si virus itu. Iya, benar. Jadi untuk ini pesan Kak Mula sendiri terkait kasus pandemi COVID-19 saat ini mungkin sudah banyak ya beberapa mungkin kita bisa lihat, kita tonton juga videonya, tapi dari Kak Mula sendiri nih tanggapannya tentang virus ini COVID-19 ini apa sih namanya Kak? COVID SARS tuh ya? Karena kan biasanya salah tuh nama virusnya sama nama penyakitnya. Nama virusnya adalah SARS-CoV. Benar ya Kak? Gimana ya? Iya benar. Jadi penyakitnya COVID-19. Iya. Jadi sebenarnya COVID-19 ini kan satu marga dengan influenza, flu burung, SARS, dan seterusnya gitu ya. Cuman ini varian, ya boleh dikata varian barulah mungkin, makanya disebut coronavirus, ya, coronavirus 19 ya 2019. Sebenarnya ini masih kasus baru sehingga berbagai misteri masih belum terungkap gitu. Tapi disarankan sama dengan yang sering kita dengar ya, pencegahannya lebih utama gitu dibanding, bukan berarti pengobatannya tidak perlu, tapi pencegahan yang dikedepankan ya. Di antaranya jangan berkerumun kayak gitu ya, social distancing ya, physical distancing, pola hidup sehat, cuci tangan kayak gitu. Cuci tangan itu yang utama. Pakai masker. Kayak kita tidak pakai masker. Ya, tapi kan ini di ruangan karena nggak ada orang lain, jadi ya aman lah, insya Allah tinggal mencobakan. Ya. Nah, baik Kak, kan
untuk COVID-19 itu seperti itu ya, jadi pencegahannya yang lebih penting memang ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Mula ya, Jill Stipple ya, bahwa ya salah satunya seperti itu, tetap harus stay di rumah saja, nonton obrolan kita berdua nih. Nah, Kak, untuk ini terakhir nih ya, sebelum kita masuk ke materi inti ya, materi. Karena kan sebenarnya intinya kita bakalan flashback nih, memori selama di Jill, sebenarnya intinya di situ sih Kak ya. Cuma ini kita pengakar dulu nih. Kalau untuk data sendiri memang apakah COVID-19 ini tidak mematikan, dalam artian bahwa mesti ada komplikasi lain, atau ada data yang memang menyebutkan bahwa ada nih gara-gara virus ini aja udah bikin meninggal, atau memang ada komplikasi penyakit lain. Itu seperti apa sih Kak? Iya, seperti yang saya bilang tadi, ini sebenarnya masih banyak yang dalam tanda kutip ya misteri terhadap terhadap virus ini. Tapi berbagai literatur dikatakan bahwa memang COVID-19 ini jika berbarengan dengan faktor istilahnya komorbid ya, komorbid itu ada di dalam satu orang itu ada faktor penyakit lain gitu ya, itu bisa sangat virulensinya sangat tinggi gitu. Tapi di literatur lain juga dikatakan bahwa penyakit ini kan self-limiting disease ya. Jadi mirip dengan flu yang biasa. Jadi kalau daya tahan tubuh kuat, insya Allah bisalah kita lewati. Oke, baik Kak. Dan mari kita masuk nih Jill Stipple. Adik-adik siswa, kita saatnya nih yang kita tunggu-tunggu. Mari kita mengingat kejadian di tahun 93. Pasti semoga masih banyak ingatan-ingatan. Jadi seperti yang dibilang Kak Mula tadi, bahwa beliau masuknya di Jill itu tahun 93. Itu pas kelas 3 SMA ya Kak ya? Iya, benar. Kelas 3 SMA, benar. Tadi boleh tahu SMA-nya di mana Kak? Saya terlewat dulu di SMA 1 Semansa. SMA 1, Jagung Bakar. Ya benar. Nah, Kak, waktu itu 93 itu Jils baru setahunan loh Kak. Itu kenapa sih Kakak Mula yakin nih saya bimbel di sini nih, padahal umurnya baru 1 tahun loh. Kenapa Kak? Apa yang meyakinkan Kak Mula tuh? Nah, benar. Mungkin ini ya sebelum kita ini mungkin ya inilah yang dibilang jalan hidup ya. Ya betul. Bukan jalan ninja kayak. Ya, jadi dulu tuh Jils belum sebesar sekarang ya. Betul. Saya ingat benar. Jadi hanya satu di dulu tuh namanya di Sentral ya. Oh iya. Sentral. Di Cokro dekat Cokro Aminoto dekat tempat berhentinya. Yang gabung sama gedung Yamaha ya Kak ya? Iya, tempat berhentinya bus Damri namanya dulu ya. Tempat berhentinya bus Damri. Bus Damri, aduh, saya bayangkan dulu. Iya, jadi dulu tuh ya saya sih orangnya sering ikut-ikutan lah ya. Dulu kebanyakan teman-teman saya yang ya dalam tanda kutip saya lihat pintar-pintar lah gitu. Kenapa ikut bimbingan di Jils waktu itu? Padahal waktu itu di luar Jils sudah banyak yang sudah besar gitu ya, banyak. Nah, akhirnya ya karena ikut-ikutan ternyata menarik gitu ya, menarik ya, akhirnya keterusan di Jils gitu. Oke. Jadi Jils People ya, jadi awalnya nih katanya kamu lah ikut-ikut Ji sama temannya yang pintar-pintar. Padahal dia juga pintar Ji. Gitu ya. Nah, jadi pas masuk itu masih ingat nggak sih Kak, waktu itu
tentornya siapa, tentor andalan tak siapa. Ya. Sukanya karena cara ngajarnya atau apanya, boleh Kak disampaikan juga. Ya, dulu tuh yang kan siswanya kan belum banyak waktu itu. Ya betul, Seingat baru saya, 1 tahunan ya Kak, baru 1-2 tahun kalau loh. saya tidak salah ingat, 1 kelas, 2 kelas lah. 1 kelas, 2 kelas. Mungkin tidak sampai 50-an mungkin ya. Saya lupa. Kita diajarin oleh kimia oleh Kak Mica, gitu ya. Oke, masih Dulu, diingat nih. dulu itu Kak Mica namanya Kak Minca, gitu. Minca. Ya. Oh, oke, baik. Terima kasih infonya Kak. Ini baru tahu sebenarnya ini. Kak Minca dulu itu pakai kumis. Wah, baik. Bisa membayangkan gini. Terus di fisika dulu itu ada 2 orang. Ada Kak Jusman dan ya dengan Kak Ciwal. Oke, Kak Ciwal. Terus di biologi, seingat saya itu ada Kak Leang. Kak Leang? Ya, dengan Kak Fate. Terus di matematika ada Kak Amran. Okay. Iya, Amran dengan Kak Iqbal, Kak Ika, iya. Semuanya waktu itu cukup buat saya cukup berkesan. Oke. Tapi kita belum sebut tentor bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, tak? Masih ingat kan? Bahasa Indonesia itu Kak Neneng gitu. Neneng itu Kak Neneng namanya. Kak Neneng itu. Terus bahasa Inggris siapa ya? Bahasa Inggris yang saya lupa. Lupa ya. Mohon maaf sekali di tentor bahasa Inggris di tahun 93 ini udah dilupa. Benar. Nah, di antara nama-nama tadi yang sudah Kak Mula sebutkan, yang mana yang paling andalan Kak Mi? Paling suka mungkin karena ngajarnya atau apanya? Yang mana Kak? Harus pilih satu nih Kak. Harus ada yang mentong andalan. Semuanya andalan lah, masing-masing punya masing-masing punya kelebihan ya, masing-masing punya style yang yang menarik gitu. Jadi iya, itu mungkin yang membuat kita waktu itu betah di JIOS. Betul. Benar. Di JIOS dulu itu ada program Midnight ya. Oke, ini baru saya mau tanyakan nih Kak sebenarnya. Selain kegiatan belajar, kegiatan tambahan di JIOS masih ingat apa saja Kak? Jadi yang paling berkesan itu Midnight-nya waktu itu. Nah, itu Midnight-nya seperti apa Kak? Dulu itu ya Midnight-nya ya betul-betul penuh dengan pembelajaran gitu. Dan mungkin ya dengan Midnight itu kita ditempa baik secara fisik maupun dalam tanda kutip istilahnya mungkin kekuatan berpikir ya. Oke. Itu yang paling berkesan itulah. Itu ngaruh banget nggak sih Kak waktu masuk kuliah kegiatan Midnight seperti itu? Kerasa nggak sih manfaatnya ikut-ikut Midnight pas kuliah, tugas-tugas? Iya, sangat karena dengan Midnight itu membuat kita jadi terbiasa, jadi terbentuk satu kebiasaan yang mungkin ya dulunya kita tidak peduli sama sekali, ternyata dengan latihan-latihan membahas soal, mengerjakan soal semalaman jadi membuat kita jadi terbiasa gitu. Nah, kalau selain Midnight Kak, mungkin masih ada ingat kegiatan tambahan lain di JIOS? Waktu zamannya Kakak sudah ada yang namanya UKA Kak?
UKA ada. Jadi Apa kepanjangannya, Kak? yang UKA yang apa ya, uji apa ya? Ayo, ayo. Saya Uji lupa apa ya. Tapi ada gitu loh. kemampuan Ya, akademik. Saya akademik ngajak ya. dokter lah ya. Iya. Ngajar hubungan. Jadi UKA waktu itu mungkin tidak serapi sekarang ya. Oh Jadi iya. UKA ya se waktu itu ya ininya dalam tanda kutip semau tentornya waktu itu ya. Jadi belum serapi sekarang. Tapi sangat membantu lah. Sangat membantu ya, Kak ya. Selain kegiatan rutin di kelas, kegiatan tambahan tentunya sangat membantu ya, Kak ya. Ya, nah, benar. Setelah lulus di FK, itu pilihan pertama ya, Kak? Waktu itu namanya apa ya, Kak ya? Sekarang kan SBMPTN. Waktu ya, zamannya Kakak namanya apa, Kak? Dulu namanya tuh UMPTN. UMPTN. Ujian Nasional. Ujian masuk. Bukan. Ada nasionalnya ya, Kak? UMPTN aja langsung. Ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ujian masuk perguruan tinggi negeri, UMPTN. Oke, UMPTN. Oke. Jadi sudah beberapa kali ganti nama ya, Kak ya. Sekarang terakhir sebelumnya namanya itu SBMPTN. Sebelumnya itu namanya Sistem Baru. Gitu. Oh, Sistem Baru. Sistem penerimaan mahasiswa baru. Ya. Iya. Nah, Kak, kenapa sih kepikiran untuk jadi tentor JILS? Padahal udah di awal, apalagi mungkin di FK awal-awal kan pasti banyak sekali tuh, Kak, tugasnya tuh, Kak. Ini ya, mungkin ya yang pertama itu ya mungkin image-nya ya. Waktu itu iya, kita kelihatan keren sekali gitu. Kalau tentor itu keren sekali. Iya, keren sekali. Punya nilai tersendiri. Walaupun mungkin upahnya tidak seberapa ya. Iya, betul. Nggak bisa kalau ditambah gaji. Tapi ya itu, keren sekali. Dengan jadi tentor JILS, kayaknya banyak sekali tuh siswa-siswa yang senang sama kita. Wah. Ini jadinya saya mengarah ke pertanyaan itu, Kak. Jangan-jangan ada nih dulu waktu jadi tentor. Ada siswa nih kayaknya nih yang bisa deket nih sama Kak Mula nih. Saya kira itu ini warisan turun-temurun ya. Dari Kak Mica, dari Kak Leang. Kak Mica terus ini semua sumbernya. Iya, itu warisan turun-temurun. Oke, jadi seperti itu ya, kayak memang ada kekerenan yang bertambah pas ngajar di depan. Itu kadang kualat, Kak. Mungkin ada siswa yang mungkin apakah ini susah sekali, ribut terus di kelas itu. Masih ingat nggak pengalaman ngajar waktu itu, Kak? Ya, itu pastilah ya. Jadi setiap kelas pasti punya karakter yang beda-beda gitu ya. Namanya juga anak SMA, ya. Yeah. Pasti ya ributnya itu pasti adalah ya. Nakalnya pasti ada. Tapi rata-rata kalau di JILS itu nakal yang apa ya istilahnya? Nakal cerdas nakal tapi cerdas gitu ya. Nakal tapi cerdas seperti tentor-tentornya. Ya itu tahu ya tentor, apalagi waktu itu ada F2. Jadi waktu masuk langsung F2, Kak, langsung di bawahnya Kak Ciwang. Waktu itu sempat masih ada Kak Jusman waktu itu ya. Oke. Oh berarti terakhir sebelum keluar itu terakhir F2, nggak sampai F1, Kak? Nggak sampai karena gara-gara Kak Ciwang ya, Kak, jadi nggak F1 tuh. Tidak mau dia ya. Iya, jadi terpaksa mundurnya di F2 ya, Kak. Ya. Oke, baiklah, Kak ya, setidaknya bahwa ini menjadi pengalaman juga buat kalian JILS people, buat siswa nih kalau ternyata nanti setelah jadi mahasiswa baru mau bertambah kekerenannya jadi tentor JILS seperti itu ya, Kak. Maksudnya keren dong, gajinya waktu itu berapa, Kak? Masih ingat gaji pertama, itu kan hitung per jam juga ya, Kak ya? Kalau tidak salah ingat ya Rp5.000 kalau nggak salah. Wah, Rp5.000 dapat Rp5.000 kalau nggak salah. Rp5.000.
Tapi itu bangga banget ya kayak waktu itu pakai uang sendiri. Tapi Rp5.000 gitu. Ya, benar. Ya buat mentraktir banyak orang gitu. Betul. Apalagi waktu itu peran mahasiswa pasti sudah bisa menghasilkan uang sendiri gitu ya Kak ya. Ya, benar. Tapi berarti yang masalah waktu kuliahnya nggak ada keganggu Kak ya, lancar ya? Tahun, Kak. Ya, benar. Kalau misalnya dikatakan mengganggu ya pasti ada lah ya. Tapi pintar-pintarnya kita ini memanage kapan harus serius kuliah gitu ya, kapan bisa serius lagi di JILS. Jadi ini juga pesan buat yang ini ya pastilah ada sedikit banyaknya pasti ada terganggu lah gitu ya. Tapi kita harus bisa manage dengan baik karena ya hidup ini kan harus diisi dengan pengalaman. Ya nih Kak, karena di sini nih tentor kalau siswa di JILS malah biasa deh sampai 7 tahun kuliahnya. Dia saking fokusnya nih sama siswanya nih. Itu yang salah ya. Nah, baik Kak Mula, tentunya senang sekali bahwa Kak Mula bisa berbagi cerita malam hari kali ini ya, di episode kali ini. Walaupun tentunya tidak semua kenangan bisa dibangkitkan kembali, tapi tentunya banyak kenangan indah ya Kak ya di JILS ya. Ya, benar. Boleh dikata indah semua lah. Gitu. Wah, tidak ada yang buruk ya Kak ya, semuanya indah di JILS ya. Jadi ya, boleh dong Kak ini ngajar, kapan-kapan kembali ngajar nih Kak? Iya, sebenarnya kita mau sekali ini diajak. Ya, tapi takut nanti yang tentor-tentor barunya tidak jadi tenggelam semua. Iya ya, karena ada tentor baru yang lebih keren lagi. Dan baiklah Kak Mula, terakhir nih Kak, sebelum berpisah. Pesannya Kak dong buat siswa JILS, buat seluruh siswa JILS ya dimanapun itu, ataupun siapapun yang menonton ini, bagaimana sih supaya bisa sukses sampai sekarang nih, kayak Kak Mula bisa spesialis, bisa megang unit nih, isolasi di sebuah rumah sakit, bisa Kak disampaikan tips-tipsnya dan tentunya saran-sarannya. Ya, tentunya ini ya, selalu belajar. Belajar itu bukan berarti hanya pelajaran di sekolah gitu ya. Yeah. Belajar dalam artian yang luas, belajar pengalaman hidup, belajar trik and tips gitu ya. Nah, apalagi di JILS itu banyak trik-triknya gitu. Nah, itu penting. Belajar dalam arti yang luas dan jangan lupa berdoa gitu aja. Oke. Itu aja Kak, ada kunci yang paling penting lagi? Saya kira cukup lah itu. Jadi seperti itu ya JILS, bahwa kunci utamanya adalah berdoa dan tentunya harus selalu belajar tentang kehidupan lah ya, bukan hanya tentang akademik tapi pelajari apa yang terjadi di hidup kita sehari-hari, mengambil hikmah positifnya seperti itu ya kayak mungkin dengan kejadian saat ini juga banyak hikmah yang bisa dipetik nih selama di rumah aja seperti itu ya kayak. Baik, terima kasih banyak Kak Mula waktunya untuk kali ini. Mewakili JILS, manajemen JILS mengucapkan terima kasih. Semoga Kak Mula juga selalu sehat bersama keluarga, selalu bahagia, kerjaannya lancar. Tapi saya mau bilang pasiennya bertambah. Harusnya pasiennya berkurang ya Kak ya. Bahwa pasiennya berkurang tapi dipenuhi kesibukan yang lain. Sukses terus Kak Mula. Nanti kita dengan Ya, salam semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.